Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Alhamdulillah pula kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memanfaatkan detik-detik umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan dalam usaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terutama di masa-masa sekarang ini, kebanyakan waktu kita adalah berada di rumah. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk memanfaatkan waktu-waktu di rumah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sehingga seorang mukmin yang cerdas bagaimana memanfaatkan waktu, memanajemen dan mengatur waktu tersebut di dalam rumahnya sehingga berbuah pahala, sehingga bisa memberatkan timbangan kebaikan kelak, ya, ketika di hari di mana tidak bermanfaat lagi penyesalan, ketika telah berlalu dari waktu kita yang tidak kita gunakan dalam kebaikan. Sehingga kita memohon taufik kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur kita sekalian. Jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang mana pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah pembahasan yang penting, yang mana beliau di sini akan memaparkan betapa urgensinya waktu bagi umat manusia. Beliau akan menerangkan bagaimana nilai waktu yang sangat berharga, waktu yang merupakan sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan. Sehingga kita berharap kepada Allah ketika mendengarkan penjelasan dan membaca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, kita berharap semoga kita bisa memetik faedah dan manfaatnya dan lebih memotivasi kita semua untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik. Beliau mengatakan, kita masuk pada kitabnya, Faslun Ahamiyatuz Zaman, sebuah pembahasan tentang pentingnya waktu. Yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi. Beliau mengatakan selayaknya setiap insan itu berusaha mengetahui
nilai dan kadar waktunya. Seharusnya setiap insan itu berusaha untuk menghayati, memasukkan ke dalam hatinya betapa besar nilai waktu baginya. Betapa sangat mulianya waktu. Ini yang harus ditanamkan pada diri seseorang. Bahwasannya waktu sangatlah berharga dalam hidupnya. Bahkan waktu itu lebih berharga dari hartanya. Maka di sini yang harus ditanamkan adalah bagaimana seseorang sadar, sangat memahami pentingnya waktu, ya, sangat bernilainya waktu, sehingga dia berusaha untuk menyia-nyiakan untuk tidak menyia-nyiakannya meskipun sedetik pun. Fala yudhayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbah. Maka kata beliau, ini adalah faedah ketika seseorang mengetahui betapa besarnya nilai waktu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya sesaat pun dalam hal yang tidak mendatangkan kebaikan, dalam hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin yang cerdas, dia berusaha menjauhi hal-hal yang itu tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan menjauhi hal-hal yang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini yang perlu ditanamkan dan ditekankan adalah bagaimana seseorang itu berusaha menyadari nilai waktu yang sangat berharga dalam hidup ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yuqaddimul afdala fal afdal minal qawli wal amal. Ketika seseorang menyadari betapa pentingnya waktu, maka dia akan berusaha mengutamakan yang terpenting di antara yang terpenting. Baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kita lihat jamaah sekalian. Orang yang cerdas ini, ketika dia mengerti betapa besarnya nilai waktu, dia akan memilih amalan yang paling utama. Yang mana terkadang seseorang dihadapkan dua maslahat, dihadapkan dua kebaikan dalam waktu yang bersamaan, yang mengharuskan dia untuk memilih salah satu dari kedua hal tersebut. Maka apa? Maka dia akan memilih yang paling utama. Maka dia akan memilih mana yang lebih bermanfaat. Dia akan memilih mana pahalanya yang paling besar. Dia akan memilih mana yang lebih memperbaiki hatinya. Lebih berpengaruh untuk hatinya. Sehingga hakikat orang yang berilmu bukanlah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi hakikat orang yang berilmu adalah ketika dia bisa membedakan antara dua kebaikan, manakah yang paling afdal, manakah yang paling utama untuk dikerjakan. Inilah orang yang alim. Dia akan berusaha untuk mengerjakan yang paling afdal, yang paling utama. Demikian pula orang alim itu adalah yang bisa membedakan di antara dua keburukan. Ketika dia terpaksa untuk mengerjakan suatu mafsadah, suatu keburukan, maka orang alim, orang yang berilmu, dia akan memilih akhafud dararain. Dia akan berusaha memilih madarat manakah yang paling ringan, yang paling kecil. Demikianlah kehidupan manusia sehari-harinya. Maka dia akan dihadapkan kebaikan-kebaikan yang datang dalam waktu bersamaan, yang harus memilih salah satunya.
Dia akan dihadapkan mafsadah-mafsadah, keburukan-keburukan, idza tazahama adadul masalih wal mafasid. Ya. Apabila dihadapkan, ya, saling berdesak-desaan, maksudnya waktunya bersamaan antara dua kebaikan dan dua keburukan, maka disinilah orang yang berilmu akan memilih mana yang paling maslahat dan akan memilih mana yang madaratnya lebih kecil. Maka di sini dia memilih perkataan mana yang paling bermanfaat. Dan dia akan memilih amalan apa yang paling berfaedah untuknya. Kemudian kata beliau, wal takun niyatuhu fil khairi qa'imah. Beliau mengingatkan ketika seseorang semangat untuk mengedepankan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, maka beliau mengingatkan jangan lupa, jangan lalai untuk menyertakan niat di dalam setiap amal kebaikan. Kita semua mengetahui bahwasanya amalan yang utama, ketika lupa tidak disertakan niat di dalam amalan tersebut, maka akan menjadi amalan yang sia-sia. Maka orang yang beruntung adalah dia dalam setiap perkataannya, dalam setiap perbuatannya, dia akan senantiasa menyertakan niat baik dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Ini adalah al-muflih. Ini adalah orang yang sangat beruntung. Ketika tidaklah dia lisannya mengucapkan sesuatu, tidaklah anggota tubuhnya mengamalkan sesuatu, dia akan senantiasa menyertakan niat baik. Sehingga orang yang cerdas dia tidak akan lalai. Berusaha tidak lalai dalam menyertakan niat baiknya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Min ghairi futurin bima la ya'jizu anhul badanu minal amal. Dan orang yang semangat di dalam memanfaatkan waktu, di dalam menyertakan niat baiknya, dia berusaha untuk tidak berputus asa. Tidak berputus asa, ya, min ghairi futur, ya, terhadap amalan-amalan yang anggota tubuhnya itu tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya. Kama ja'a fil hadis niyatul mu'min khairun min amalihi. Sebagaimana yang datang dalam sebuah hadis, namun hadisnya didhaifkan oleh para ulama, sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Namun kalau kita lihat, ya, dari segi maknanya, ini mengandung kebenaran. Bahwasanya apa? Niat seseorang itu, ya, terkadang lebih baik dari dari amalannya tersebut. Karena kata para ulama, ya, sebagian ulama mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbirhu niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Betapa banyak, ya, amalan yang kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, namun menjadi besar nilainya di sisi Allah karena niat. Sebaliknya betapa banyak amalan yang amalan yang kelihatannya utama, namun akan menjadi remeh di sisi Allah karena niat yang rusak, niat yang buruk. Ya. Sehingga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah bagaimana seseorang itu menyadari akan pentingnya waktu dalam kehidupannya. Dia akan lebih mengutamakan mana yang lebih utama, menyertakan niat baiknya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Sebuah hadis yang mengingatkan kita semua, ternyata banyak di antara kita yang tidak menyadari nilai berharganya waktu dengan sebaik-baiknya. Buktinya adalah di sana banyak yang tertipu oleh waktu luangnya. Kita pun berharap jangan sampai termasuk orang-orang yang tertipu di saat-saat waktu yang luang di sini ketika banyak aktivitas di rumah.
kita mohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang tertipu dengan waktu luang. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW bersabda, nikmatani makbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang di sana banyak manusia yang tertipu pada dua nikmat tersebut. Apa kata Rasulullah? As-sihhatu wal faragh. Banyak tertipu dengan dua nikmat, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya. Banyak yang tertipu sehingga tidak menggunakan kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Tertipu karena tidak bisa menggunakan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan ketika banyak seseorang yang terperdaya dengan waktu luangnya, ini menunjukkan betapa banyak orang yang tidak menyadari pentingnya waktu dalam kehidupannya. Sehingga kita perlu menyadari dan memahami pentingnya waktu dalam hidup ini, agar kita berusaha untuk senantiasa memperkecil kemungkinan seseorang untuk menyia-nyiakan waktunya, mentelantarkan waktunya dalam hal yang tidak berfaedah. Kita lihat beberapa perkataan para ulama yang menunjukkan urgensi waktu, dengan harapan semoga perkataan-perkataan ini menyadarkan kita dari kelalaian. Salah satunya adalah perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Ibna Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dahabat yaumun dahaba ba'duka. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Tatkala hilang satu hari, tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian darimu. Ketika waktu telah berlalu, menunjukkan jatah waktu hidup kita, umur kita ini berkurang, telah hilang. Sehingga terkadang orang yang merayakan ulang tahun, coba kita renungi. Ketika waktunya bertambah, semakin lanjut usia, ternyata semakin senang, semakin bahagia. Apa yang dibahagiakan dari acara ulang tahun? Padahal kita ketahui bahwasannya ketika seseorang bertambah usianya, itu menunjukkan dia semakin dekat waktu kematiannya. Akan semakin dekat ajal menghampirinya. Yang justru bertambahnya usia ini, sedangkan amalan kita tidak bertambah-tambah, ini seharusnya seseorang itu semakin sedih. Sedih karena umurnya bertambah, namun amalnya tidak bertambah-tambah. Ini perkataan beliau Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sebagian yang lain, perkataan yang terkenal, yang masyhur. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar, pernah mengetahuinya. Yang mudah-mudahan kita ulangi lagi perkataan tersebut. Mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua dari pentingnya waktu dan bahayanya menyia-nyiakannya. Sebuah perkataan dari Imam Syafi'i rahimahu ta'ala, yang mana beliau pernah mengatakan, sahibtu sufiyatah, aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Falam astafid minhum siwa harfaini. Maka ketika aku pernah bersama orang-orang sufi, aku tidak mendapatkan faedah dari mereka kecuali dua hal. Kata beliau, ahaduhuma qauluhum, salah satunya adalah perkataan mereka. Al-waqtu
Al-waktu saifun. Waktu adalah pedang. Ya. Waktu adalah pedang. Fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Inilah bahayanya ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya. Dia bisa binasa dengan pedang tersebut. Kemudian lanjutan dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah tersebut, yaitu perkataan sufi yang lainnya. Wa nafsuka in ashghaltaha bil haqq wa in la ishtaghalatska bil batil. Dan jika dirimu tidak disibukkan dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang bermanfaat, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang batil. Ini sebuah kaidah. Ketika seseorang tidak memanfaatkan waktunya dalam hal kebaikan, dalam ketaatan, maka apa? Yang menjadi lawannya, maka dia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal kebatilan di situ. Sehingga apa? Ketika waktu tidak digunakan dalam hal kebaikan, maka apa? Maka dia akan terjerumus ke dalam apa? Ke dalam kebatilan. Sehingga seorang muslim yang cerdas, dia akan berusaha waspada dari setiap waktu luang. Karena setiap waktu luang yang tidak disibukkan dalam hal yang bermanfaat, maka dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berfaedah atau hal-hal justru yang akan membahayakannya. Maka di sini seorang mukmin akan senantiasa waspada terhadap waktu-waktu luangnya. Karena apa? Jika waktu luang tidak digunakan dalam kebaikan, maka akan bisa menyeret, menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang membinasakannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waktu yang sangat cepat berlalu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasannya waktu manusia itu adalah umur sebenarnya. Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Yang mana kata beliau waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan abadi yang penuh dengan kenikmatan. Ini waktu yang sebenarnya jika apa? Jika waktu tersebut digunakan untuk orientasi akhirat. Untuk tujuan akhirat. Waktu yang sebenarnya itu adalah ketika diusahakan untuk bisa semakin jauh dari kesempitan, dari azab yang pedih, dari azab kubur, dari azab neraka. Karena kata beliau, ketahuilah bahwa berlalunya waktu itu lebih cepat daripada berlalunya awan yang mendung. Kita ketahui bagaimana awan itu berjalan, mungkin sangat cepat. Namun berjalannya waktu, berlalunya waktu itu sangat cepat sekali. Sangat tidak terasa. Kita pun sekarang Masya Allah sudah sampai pada bulan Sya'ban. Kita sudah lebih dari pertengahan bulan Sya'ban. Yang tidak terasa, kita pun insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Nggak terasa ketika seseorang tidak sadar tahu-tahu sudah apa? Sudah ABG, sudah remaja. Orang yang sudah menikah pun demikian. Dia nggak merasa tiba-tiba sudah menikah.
Dan orang yang punya anak pun juga demikian. Tiba-tiba anaknya sudah 4, ya sudah 5. Ya. Dan orang yang sudah sepuh, ya itu pun nggak merasa. Ternyata sudah punya cucu. Orang yang lanjut usia juga nggak merasa. Ternyata rambutnya sudah beruban. Sudah ada peringatan dari Allah untuk fokus akhirat. Untuk tidak ikut berlomba-lomba dengan para pemuda mengejar dunia. Maka di sana banyak peringatan-peringatan sebenarnya. Ya. Inilah waktu nggak terasa. Sudah Ramadan, insya Allah kita akan bertemu kembali. Ya. Seperti hari ini, hari Sabtu, nggak terasa sudah Sabtu lagi. Ya. Betapa waktu berjalan sangat cepat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun berusaha bagaimana. Ya. Saya mengajak kepada diri sendiri yang penuh dengan kekurangan ini untuk berusaha memperkecil bagaimana kita dari menyia-nyiakan waktu. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, ya, waktunya itu untuk ketaatan beribadah kepada Allah, niatnya ibadah, apa saja aktivitasnya niatnya ibadah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Itu adalah apa? Waktu dan umurnya yang sebenarnya. Sebaliknya kata beliau, jika waktu itu tidak dihargai, dibiarkan begitu saja, maka apa? Maka dikhawatirkan dia akan seperti binatang ternak yang hanya mengikuti hawa nafsunya, mengumbar syahwatnya, ya, menghambur-hamburkan waktunya dalam hal-hal yang sia-sia. Kita khawatir, ya, kita khawatir karena menyia-nyiakan waktu tersebut sangat bahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kematian lebih layak bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang menyentuh hati. Beliau mengatakan, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, ya, untuk sekedar menghamburkan syahwat hawa nafsunya, jika waktu itu hanya untuk berangan-angan yang batil, angan-angan semu, hanya dihabiskan dengan banyak tidur, digunakan untuk kebatilan hal-hal yang sia-sia, maka kata beliau, maka sungguh kematian itu lebih layak untuknya. Ya. Maka di sini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana sejarah, ya, kisah para ulama salaf yang mereka berpacu dengan waktu. Mereka berlomba-lomba bagaimana mengisi waktu tersebut dalam hal yang bermanfaat. Kita lihat bagaimana mereka berpacu dengan waktu. Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, waqad kana jama'atun minas salafi yubadiruna al-lahadat. Dahulu, ya, para ulama salaf, mereka berpacu dengan waktu. Mereka berpacu, jadi nggak santai-santai. Tapi mereka berpacu dengan waktu. Fanuqila an Amir ibn Abdul Qais. Maka diriwayatkan, dinukil dari Amir ibn Abdul Qais, anna rajulan qala lahu. Ada seseorang yang berkata kepada beliau, kalimni, kemarilah, kita ngobrol sebentar, sini ngobrol sebentar. Yang mana Masya Allah, beliau diajak apa? Sini, duduk dulu, kita ngobrol bareng. Ya, ketika ada orang yang nongkrong, ya, di jalan, ngobrol ngalor ngidul dengan hal-hal yang tidak faedah, bahkan di situ ada yang ghibah, ya, menceritakan kejelekan orang lain, kalimni, sini, temani kami ngobrol bareng. Maka apa kata beliau? Faqala lahu. Beliau menjawab,
amsik asyams. Amsik syams, kata beliau. Tahan dulu matahari. Tahan matahari agar tidak bergerak. Maksudnya apa? Tahan waktu. Tahan waktu, jangan berputar. Biar tidak berputar. Baru saya mau untuk menemani kalian untuk ngobrol, untuk berbincang-bincang. Kita lihat bagaimana beliau sangat menghargai waktu. Beliau sangat menghindari ya ngobrol-ngobrol atau nongkrong-nongkrong yang di situ apa? Tidak memberikan faedah. Apalagi yang nongkrong-nongkrong di jalan-jalan, di situ ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ya. Harus ada hak-hak seperti menundukkan pandangan, ya, menjawab salam, ya, tidak boleh mengganggu pengguna hak jalan, ya. Maka apa? Kata beliau, amsikis syams. Coba tahan matahari. Tahan waktu dulu, jangan berputar. Ya. Baru aku mau ikut nongkrong bersama kalian. Wa qala Ibnu Sabit Al-Bunani. Anak dari Sabit Al-Bunani. Beliau mengatakan, dahabtu ulaqinu abi. Aku pergi menemui ayahku untuk mentalkin beliau. Ya. Kita lihat bagaimana ya seorang anak berusaha untuk mentalkin beliau. Mentalkin siapa? Mentalkin ayahnya. Faqala. Kemudian ayah beliau yaitu Sabit Al-Bunani mengatakan, ya bunayya da'ni. Wahai anakku. Wahai ananda, da'ni, tinggalkan aku. Fa inni fi wirdi as-sadis. Karena aku sekarang baru mengerjakan apa? Wirid. Ya, wirid itu jadwal amalan yang beliau kerjakan. Wiridku yang keenam, kata beliau. Kita lihat di sini, Masya Allah, pada saat-saat menjelang kematian beliau apa? Tidak menyia-nyiakannya, tetapi mengerjakan wirid-wirid beliau. Mengerjakan amal ketaatan sampai di detik-detik terakhir kehidupan. Sebagian ulama masih tetap apa? Memanfaatkannya dengan ibadah. Sebagian memanfaatkan detik-detik kehidupannya untuk membaca Al-Quran. Sebagian lain untuk apa? Untuk menyampaikan hadis, ya, menyampaikan sanad hadis. Ya. Sebagian lagi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita lihat para ulama salaf di detik-detik menjelang akhir kehidupannya, di saat sakaratul maut, ya, menjelang sakaratul maut, para ulama salaf memanfaatkan dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa memberatkan timbangan amal kebaikannya. Wadakhalu ala ba'di salaf inda mautihi. Mereka para ulama salaf ada yang sebagian itu masuk menemui apa? Menemui para ulama salaf yang lain ketika menjelang kematiannya. Wa huwa yusalli. Dan ternyata ulama tersebut sedang sholat. Faqila lahu. Ya. Ketika dikatakan kepadanya, faqala, dia menjawab, al-an tutwa sahifati. Sekarang ini menjelang detik-detik akhir inilah akan ditutup buku catatan amalanku. Kita lihat betapa semangatnya para ulama salaf untuk memanfaatkan waktunya dalam ketaatan sebelum buku catatan. Buku catatan itu ditutup sehingga apa? Tidak bisa menambah ya amal kebaikannya lagi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, buku catatan masih terbit terbuka lebar. Masih ada kesempatan. Maka apa? Maka kita pun berusaha mengisi buku catatan tersebut dengan amal-amal ketaatan. Maka
sebagian ulama ya, ada yang kita lihat bagaimana memanfaatkan waktunya dalam kebaikan ya. Ada yang memanfaatkannya waktunya berjalan sambil berzikir. Sebagaimana dari Abdullah bin Abdul Malik. Beliau berkata, kami suatu hari saat berjalan bersama ayah kami di atas tandu, lalu dia berkata kepada kami, kita lihat seorang ayah menasihati anaknya. Bertasbihlah sampai pohon itu. Kata ayahnya apa? Bertasbihlah sampai pohon itu. Lalu kata anak-anak beliau apa? Lalu kami pun bertasbih sampai pohon yang ditunjuk tersebut. Kemudian nampak pohon yang lain. Lalu ayah berkata kepada kami, bertakbirlah sampai pohon itu. Lalu kami pun bertakbir. Kata anak-anak beliau, inilah yang biasa diajarkan oleh ayah kami. Seorang ayah yang mengajarkan kepada putra-putranya bagaimana mengisi waktu-waktu itu dengan zikir. Maka ketika 1 detik usia dari manusia umurnya tidak diisi dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, maka akan menjadi sebuah penyesalan di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya pentingnya waktu, bagaimana seseorang itu memanfaatkannya untuk menambah pahalanya di akhirat kelak. Kemudian beliau melanjutkan, faida alimal insan wa in balagha fil jiddi. Ketika seseorang meyakini pentingnya waktu, berharganya waktu, yang terkadang untuk bisa menyadari dan meyakini betapa pentingnya waktu ini membutuhkan usaha, membutuhkan kerja keras. Ya. Ketika seseorang mengetahui bi annal mauta yaqta'uhu anil amal. Seseorang menyadari bahwasannya kematian akan memutusnya dari amal. Amalnya akan terputus ketika ajal telah menjemput. Amila fi hayatihi ma yadumu lahu ajruhu ba'da mautihi. Ini orang yang cerdas. Ya, ketika seseorang menyadari kalau sudah meninggal kelak, ya sudah, amalanku terputus, tidak bisa menambah pahala lagi, tidak bisa menambah amal lagi, maka di sini orang yang cerdas dia akan mengerjakan sesuatu yang apabila meskipun dia sudah meninggal, namun pahalanya tetap masih mengalir. Ini orang yang cerdas. Ketika menyadari kematian yang memutus dia dari amal, ya, kematianlah yang sudah menutup buku catatan amalnya. Tidak bisa menambah kebaikan lagi. Maka apa? Maka dia akan fokus, akan memaksimalkan, akan semangat melakukan hal-hal amalan yang pahalanya itu jarin, pahalanya itu mengalir. Mengalir terus pahalanya. Apa itu pemirsa sekalian? Kata beliau Al-Imam Ibnu Jauzi, fa in kana lahu syai'un minad dunya. Jika dia memiliki sesuatu dari dunia, ya, memiliki harta, maka dia akan waqafa waqfan. Maka dia akan mewakafkan hartanya tersebut ya, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Ya, menjadi amal jariah. Dia akan wakaf, bisa wakaf mungkin tanah, wakaf masjid, ya, atau wakaf mushaf, atau wakaf buku-buku bacaan Islami, atau wakaf sumur, dan lain sebagainya yang pahalanya akan mengalir meskipun dia sudah berada di alam kubur. Wa gharasa gharsan, ya, wa gharasa gharsan, kata beliau apa? Dan dia akan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ini orang yang cerdas.
Ya, ketika dia punya tanah tersebut ya lumayan luas ya, atau mungkin tanah yang tidak terlalu luas, namun dia menyadari bahwa dia sudah lanjut usia mungkin, atau dia menyadari bisa meninggal sewaktu-waktu, maka dia akan memanfaatkan tanah tersebut dengan menanam pohon. Yang mana ketika dia sudah meninggal dunia, dan pohon tersebut Masya Allah memberikan manfaat, bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, oleh anak keturunannya, dia akan mendapatkan kiriman pahala. Pahalanya akan mengalir. Sehingga, ya, perumpamaannya ketika seseorang menyadari seandainya besok itu kiamat, maka apa? Hari ini dia punya biji, maka tetaplah tanam biji tersebut. Meskipun seandainya mengetahui besok itu kiamat. Ini sebuah motivasi. Bagaimana seorang muslim itu apa? Semangat di dalam memanfaatkan setiap peluang. Kalau dia punya tanah, dia apakah? Dia akan memanfaatkan tanah tersebut. Wa ajron nahron. Atau mungkin mengalirkan apa? Mengalirkan sungai. Ya, membuat sungai untuk para petani, membuat bendungan, atau membuat sumur ya, sumur bor untuk apa? Untuk menyinari atau menyirami apa? Tanaman-tanaman. Wa yas'a fi taksiri dzurriyyatin. Beliau juga memberikan contoh selain tadi ya, selain wakaf menanam tanaman, buat sumur ya. Juga apa? Semangat. Semangat untuk memperoleh keturunan. Tadkurullaha ba'dah. Ya, semangat untuk memperoleh keturunan yang soleh, keturunan yang senantiasa mengingat Allah sepeninggalannya. Waladun soleh yad'ulah. Ya. Maka apa di sini? Sebuah motivasi. Ya, seseorang menyadari bahwasannya anak itu anugerah sekaligus amanah, sekaligus apa? Modal yang sangat besar. Untuk apa? Untuk memperoleh pahala yang mengalir. Fayakunul ajru lahu. Yang akan menjadi apa? Pahalanya kelak setelah ia meninggal dunia. Contoh yang lain yang beliau sebutkan. Au an yusannifa kitaban minal ilmi. Ini bagi ahli ilmu. Ya. Ketika dia seorang ahli ilmu, Masya Allah, ketika menulis sebuah kitab. Ya. Fa inna tasnifal alim waladuhul mukhallid. Ya. Al-mukhlad. Maka apa? Maka karangan seorang ahli ilmu, kitab yang ia karang itu adalah anaknya yang kekal. Maksudnya apa? Pahalanya akan mengalir. Ketika kitabnya tersebut, Masya Allah, masih dipelajari, senantiasa dipelajari kaum muslimin mengambil faedah dari kitab tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir. Maka apa? Ini semangat untuk menulis. Ketika seseorang memiliki ilmu, memiliki kemampuan untuk menulis, maka apa? Itu menjadi sebuah pahala yang akan mengalir. Wa an yakuna amilan bil khairi aliman fihi fayunqalu minhu fi'luhu ma yaqtadi al ghairu bihi. Ini ya ketika ilmunya tersebut dibaca orang ya, atau apa? Dicontoh perbuatannya oleh orang lain. Orang lain mencontohnya, mengamalkan dari apa nasihatnya, maka ini akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan pahalanya. Falidzalikal ladzi lam yamut. Itulah apa? Itulah sesuatu yang tidak mati. Tetapi apa? Pahalanya akan mengalir terus-menerus. Qad mata qaumun wa hum finnasi ahya. Ya, ada suatu kaum yang sudah meninggal. Tapi apa? Mereka masih hidup bersama manusia, masih hidup karya-karya mereka, kitab-kitab mereka masih hidup rekaman-rekaman kajiannya, masih hidup apa? Masih hidup
nasihat-nasihat dalam kitab-kitab mereka. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk bagaimana para ulama ya ketika menyadari bahwasannya kematian itu akan memutusnya dari amal, dia akan semangat mencari sesuatu yang amalannya itu mengalir. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Ketika meninggal anak Adam, maka apa? Maka akan terputus amalannya kecuali 3 hal. Yaitu apa? Shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bi, au waladun sholih yad'ulah. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Sungguh betapa bahagia dan beruntungnya seseorang yang mendapatkan 3 hal ini. Terkumpul 3 hal ini. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana ya para ulama semangatnya di dalam memanfaatkan waktu yang sangat berbahagia, yang sangat berharga ini. Bahkan sebagian ulama memberikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua, seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sangat bermanfaat. Beliau pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Coba kita renungi bersama. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa jamaah sekalian? Li'anna idha'atal waqti taqta'uka anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu memutusmu dari Allah dan dari negeri akhirat. Menyia-nyiakan waktu memutus seseorang dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian itu memutusmu dari dunia dan dari penduduknya. Ini dalam kitab beliau Al-Fawaid. Ya. Apa? Kesimpulannya adalah menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu itu memutus seseorang dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian itu memutus seseorang dari dunia dan penduduknya. Ya. Maka demikianlah betapa berharganya nilai sebuah waktu. Bahkan mereka, orang-orang barat mengatakan time is money. Ya. Waktu adalah uang. Ya. Sedangkan kalau orang-orang ya pepatah Arab mengatakan apa? Wal waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Ya. Maka orang-orang akan menyesal ya jika waktunya terbuang percuma tanpa faedah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam, ya dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, ma damtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Kata beliau, tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari telah tenggelam. Kita lihat penyesalan beliau. Ya. Beliau menyesal apabila matahari telah tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Sebuah penyesalan ketika matahari terbenam, ternyata pada hari tersebut tidak bertambah amalannya. Maka sebagian ulama salaf itu bersedih ketika suatu hari itu tidak sempat membaca Al-Quran.
Sehingga mereka para ulama salaf sangat pelit dengan waktu mereka. Ini tentunya hal yang positif. Bagaimana pelit sangat kikir dengan waktu mereka. Sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, Adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahha ala umrihim minhu ala dirhamihi. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku menjumpai beberapa kaum. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya, terhadap waktunya daripada dirham harta mereka. Jadi lebih pelit dengan waktu mereka daripada apa? Daripada pelit dengan harta. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah bagaimana para ulama berpacu dengan waktu. Mereka pun para ulama salaf itu sangatlah pandai dalam mengatur waktu. Sangatlah pandai dalam membagi waktu mereka. Kita lihat bagaimana contoh para ulama salaf di dalam membagi waktu mereka. Diceritakan oleh Said Al-Harari. Al-Hariri, ya, para salaf ketika berada di waktu siang, ya. Ini Said Al-Hariri mengatakan para salaf itu ketika di siang hari sibuk memenuhi hajat mereka. Memperbaiki penghidupannya. Semangat bekerja, mencari ma'isyah, ya. Sedangkan di waktu sore hari atau malam hari mereka dalam keadaan beribadah dan sholat. Ini adalah dalam kitab Hilyatul Aulia. Diceritakan pula oleh Sidqah. Ia berkata, Amr bin Dinar biasa membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk diskusi, dan sepertiga untuk waktu malam. Atau apa? Sepertiga untuk salat malam. Ya. Sebagian yang lain seperti Sulaiman At-Tamimi diceritakan oleh Hamad bin Salamah. Ia berkata, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Tamimi, ya, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi melainkan ia berada dalam keadaan beribadah kepada Allah. Di waktu salat kami melihat dia berada dalam keadaan salat. Ya, di selain waktu salat, ya, kami mendapati beliau sedang berwudu atau mengunjungi orang sakit, mengurus jenazah, duduk di masjid. Ya, seakan-akan kami menganggap beliau tidak pernah berbuat maksiat sekali. Ini juga dalam kitab Hilyatul Aulia. Juga sesuatu hal yang masyhur sebagaimana bercerita Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ia berkata bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah membagi waktu malamnya menjadi 3. Yang mana sepertiga malam pertama untuk menulis, sepertiga malam kedua untuk sholat malam, dan sepertiga malam terakhir untuk tidur. Ya. Ini apa? Sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Di waktu malamnya bagaimana dia itu membagi waktu untuk ibadah, tidur, atau aktivitas yang lain. Nah, aktivitas murojaah, menghafal, atau diskusi, atau menulis, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa? Dengan aktivitasnya yang sesuai dengan apa? Dengan hal yang ia mampu. Yang mana 3 aktivitas ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, menulis, ya, beribadah maupun tidur itu diniatkan untuk ibadah. Ya. Jadi begitu berharganya waktu menurut ulama salaf, ya. Sehingga apa? Sehingga Al-Imam Al-Auza'i pernah berkata, setiap detik yang terlewat di dunia ini akan ditampakkan pada hamba pada hari kiamat kelak. Hari demi hari, waktu demi waktu, demikian.
Ya, jika 1 detik tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanyalah kerugian belaka. Ya, 1 detik, ya, kita bayangkan 1 detik saja. Lalu bagaimana jika terlewat 1 jam, 1 hari, 1 malam tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun harus waspada bagaimana menjauhi bentuk-bentuk menyanyiakan waktu. Para ulama telah menjelaskan, ya, di antara bentuk menyanyiakan waktu tersebut adalah, ya, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna. Jadi apa? Mengisi waktu luangnya dengan amalan yang kurang utama dan lupa dari yang lebih utama. Itu suatu bentuk apa? Kerugian. Ketika apa? Tidak bisa memilih yang lebih afdol dari sebuah amal kebaikan. Yang kedua, tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama yang bermanfaat bagi agama atau dunianya. Sehingga kesibukannya adalah dengan perkara yang mubah, yang tidak berpahala, yang tidak bermanfaat bagi dunia akhiratnya. Yang ketiga, tentu termasuk menyanyiakan waktu adalah mengisi dengan perkara yang haram. Itulah orang yang tertipu, orang yang merugi. Karena apa? Menyanyiakan kesempatan waktu tersebut dengan sesuatu hal yang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ya bagaimana pentingnya seseorang itu untuk memanfaatkan waktu luang, sebagaimana kita mengingat kaidah tadi, ya, perkataan emas dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, wa nafsuka in asghalatha bil haqqi wa in la istaghalatka bil batil. Ya, itu juga perkataan Imam Syafi'i yang beliau mengambil manfaat dari orang sufi, yang mana apa? Jika waktu itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Inilah kaidah kehidupan. Apabila waktu tidak diisi dengan kegiatan positif, pasti diisi dengan kegiatan yang negatif. Paling minimal diisi dengan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk menyusun sebuah program, untuk menyusun sebuah rencana, target dalam hidup ini, target ke depan, sebuah planning ke depan, yang mana program atau rencana ini, target kita, planning kita ini akan membantu kita untuk mengisi waktu-waktu yang ada ini dengan kegiatan positif. Kegiatan positif yang akan menghantarkan kepada planning kita, kepada rencana target kita. Jadi kalau orang punya target, punya rencana, ya, maka apa? Dia akan lebih bisa untuk menghargai waktunya, lebih bisa untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik. Maka pentingnya sebuah program ataupun rencana, target ke depan seperti apa. Dia akan menyusun waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka di sini kita berusaha untuk menyadari kembali betapa pentingnya waktu dalam hidup ini, ya, terutama di masa-masa sekarang ini banyak waktu luang, maka kita pun berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan setelah kita menyadari betapa pentingnya waktu, maka kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memanfaatkan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita mohon taufik kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat.
ada salah kata, ada kekurangannya, mohon maaf. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.